Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama pagi hari ini untuk kita berdoa. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya bacakan untuk kita semua. Saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Ya. 1 Yohanes 5 saya share ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya pagi hari ini dari ayat ini kita mau belajar mengenai arti dari orang yang percaya kepada Kristus. Atau lebih tepat dampak dari percaya kepada Kristus. Saudaraku, Alkitab berkata ya di Yakobus 2 ayat 19 bahwa katanya engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, banyak orang-orang anak-anak Tuhan tidak terlalu mengerti arti percaya kepada Kristus ini. Dia pikir bahwa dia sudah percaya, sudah selesai. Padahal percaya itu bukanlah akhir. Itu bukan kata benda, tapi kata kerja, aktif. Jadi dia harus, itu baru awal dan harus terus dikerjakan, saudaraku. Percaya itu adalah kata kerja yang aktif. Bukan kata benda yang sudah selesai. Nah, ini membuat banyak anak-anak Tuhan, dia pikir dia sudah percaya. Padahal, tadi saya katakan, Alkitab berkata, iblis saja juga percaya bahwa Allah itu Esa. Dia percaya Tuhan itu. Tetapi, dia sebenarnya tidak melakukan apa yang dia percayai. Ya, dia malah takut katanya, gemetar. Nah, jadi saudaraku, setiap orang ya yang jadi anak Tuhan harus mengerti arti percaya kepada Kristus dan akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Nah, banyak anak-anak Tuhan ini ya dia pikir ya karena dia udah percaya sudah selesai. Hidupnya tetap dalam dosa, tidak berubah-berubah. Nah, tentu itu bukan orang yang percaya, saudaraku. Nah, apa yang menjadi dampak dari orang percaya? Apa yang harus berubah, saudaraku? Nah, ayat-ayat tadi menuliskannya, saudaraku. Nah, yang pertama adalah di ayat yang pertama, dampak dari percaya kepada Kristus adalah kelahiran kita. Kelahiran. Tadi dikatakan kita lahir dari Allah. Sebelumnya, kita ini semua manusia tentu lahir dari benih manusia ya. Dia membawa sifat-sifat kedagingan. Ya, sifat-sifat dosa dia bawa. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, sejak itu dia lahir baru. Allah menanamkan benih ilahi di dalam dirinya. Dan harusnya karakter-karakternya berubah di setiap waktu. Ya.
setiap saat harus terus berubah menjadi seperti Kristus. Karakternya berubah. Kalau dia tetap sama, nah ini dipertanyakan kepercayaannya kepada Tuhan. Kelahiran barunya dipertanyakan. Itu sebabnya kalau Galatia 2 ayat 20, ya ini ayat hafalan ini ya. Makanya dia sudah mati katanya, tetapi dia hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang pertama adalah dia harus menyadari bahwa dia bukan lagi yang lahir dari dunia, dia sudah dilahirkan baru, memiliki karakter ilahi, memiliki benih-benih ilahi. Dia harus berubah. Yang kedua, berubah apa? Yaitu kalau kita baca tadi ayat yang kedua, ya sampai ya yang ketiga, saudaraku, yang berubah adalah apa yang dikasihinya. Ya, apa yang dikasihi berubah. Tadinya karena dia berasal dari dunia, dia mengasihi dunia. Dia mengasihi, dia bertindak sesuai dengan ego, hawa nafsunya sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang dahulu kuanggap keuntungan menjadi rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia berubah, tadinya kesukaannya dunia ini, tetapi itu semua dianggapnya sampah katanya. Ya. Apa yang merupakan keuntungan itu dianggap dia menjadi rugi katanya. Karena pengenalan akan Kristus. Kita harus berubah apa yang kita kasihi. Ya, tadi dia katakan orang yang lahir dari Allah itu mengasihi Allah. Dan tandanya apa? Mengikuti perintah-perintahnya. Saudaraku, ini yang paling sering juga menjadi pertanyaan sering kepada saya gitu ya. Kalau saya menginjili orang, lalu wah enak sekali ya. Jadi kalau saya udah percaya pada Tuhan, lakukan dosa saja gitu. Kan sudah selamat. Dia tidak mengerti arti percaya. Percaya artinya dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia taat kepada firman. Ya. Yang dia kasihi berubah, bukan lagi yang lama, tetapi Allah sendiri. Dan kalau dia mengasihi Allah, ya Yesus sendiri berkata, ya kalau kita mengasihi Tuhan, katanya dia berarti mengikuti, mendengar. Orang-orang yang mendengar firman serta melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, ayat yang ke-4 dan 5-nya, responnya terhadap masalah berbeda. Berubah. Dia mengalahkan dunia, katanya. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dia menang terhadap masalah-masalah. Dia menjadi pemenang atas setiap masalah. Tadinya dia akan terbawa arus dengan masalah. Ya. Itu orang-orang yang tidak percaya. Tetapi setelah dia percaya, ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Dia tinggal di sana. Ada kuasa dari orang percaya. Lalu dia mengalahkan dunia. Makanya tadi dikatakan, apa yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Jadi siapa yang mengalahkan dunia, katanya, selain orang yang percaya kepada Allah. Mari Bapak Ibu, ada 3 hal sebagai dampak dari orang percaya. Tadi, kelahiran kita. Kita dilahirkan baru, memiliki benih ilahi. Karakter Kristus yang harus terus muncul, terus dari hari ke hari. Yang kedua adalah yang kita kasihi. Kita harus meninggalkan ego, hawa nafsu, semua yang bersifat duniawi, saudaraku. Ya. Kita harus makin belajar mengasihi Allah kita dengan cara mentaati semua perintah-perintahnya. Dan yang ketiga adalah respon terhadap masalah. Ya, kita tampil sebagai pemenang. Ya, kita tidak kalah. Kita tidak menghindar dari masalah. Sebab orang percaya tetap saja memiliki masalah seperti orang kebanyakan, ya.
tetapi responnya berbeda. Dia membuat masalah itu menjadi satu batu lompatan untuk bisa naik kelas. Sama seperti burung Raja Wali, dia terbang tinggi di atas badai. Tuhan memberkati, mari kita berdoa datang kepada Tuhan.